Apakah kita pernah melakukan pemberontakan? Dan terhadap hal apa kita melakukan pemberontakan? Hari ini saudara-saudara mengawali rangkaian kerja, tugas, tanggung jawab kita semua. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab yang akan kita renungkan secara baik di dalam Tuhan. Tetapi sebelum itu mari kita berdoa. Kami naikkan pujian syukur kepadamu ya Tuhan atas cinta kasih-Mu yang besar dan melimpah dalam kehidupan kami. Ketika hari ini kami ada dalam perjumpaan yang penuh dengan sukacita, ketika kami boleh mengawali tugas kerja kami di sepanjang minggu ini, di hari Senin ini kami siap melangkah bersama dengan Tuhan. Tetapi sebelumnya itu ya Tuhan, kami memohon pertolongan-Mu agar supaya Engkau menuntun kami sehingga apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan benar-benar asalnya dari-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, dan biar firman Tuhan yang akan diberitakan pagi ini menjadi bekal dan juga berkat bagi kami semua. Terpuji Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita di hari ini, khususnya di hari Senin, tanggal 12 Agustus tahun 2024, terdapat di dalam Roma pasal 13 ayat yang kedua yang berbunyi begini. Sebab itu, siapa yang melawan penguasa, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melawan akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Saudara-saudaraku kekasih-kekasih Kristus, dalam keseharian kita, dalam kehidupan yang terberi, yang kita jalani saat ini, mari kita merenungkan firman Tuhan ini. Apakah kita pernah melakukan pemberontakan? Apakah kita pernah melakukan suatu sikap perlawanan terhadap seseorang, terhadap sekelompok orang? Dan atas dasar apa kita melakukan pemberontakan itu? Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, memberontak adalah suatu tindakan yang dilakukan karena suatu hal yang terjadi karena dianggap hal itu tidak benar. Pemberontakan itu berarti ada suatu perlawanan. Pemberontakan itu berarti ada usaha untuk membela diri. Perlawanan yang dilakukan untuk mengalahkan pihak yang lain. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kenapa pemberontakan ini terjadi? Hal itu disebabkan karena suatu keadaan yang tidak seperti yang kita harapkan terjadi. Saudara-saudara, hari ini berbicara tentang satu tema, yaitu memberontak kepada pemerintah dihukum. Ada hukum ketika seseorang atau sekelompok orang melawan pemerintah. Siapa pemerintah? Saudara-saudara, pemerintah adalah orang-orang yang memerintah, orang-orang yang bertanggung jawab, orang-orang yang diberikan kepercayaan memegang satu wewenang, tugas tertentu untuk menata kehidupan, untuk mengatur kehidupan masyarakat, untuk menjaga kestabilan, keamanan di suatu negara termasuk yang ada di negara kita, Indonesia. Nah, jika demikian, kepada orang-orang yang dipercayakan tugas dan tanggung jawab yang besar ini, ketika mereka melakukan tugas itu dengan baik, maka niscaya kehidupan masyarakatnya ada dalam keadaan yang penuh dengan kesejahteraan. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa ternyata pada kenyataannya ada juga orang-orang yang melakukan perlawanan terhadap pemerintah yang ada. Ada hukumnya saudara-saudara. Hari ini kita belajar lewat firman Tuhan ini kepada orang-orang yang melakukan perlawanan, kepada orang-orang yang melakukan pemberontakan terhadap pemerintah, terhadap penguasa, maka akan dihukum. Dasarnya dari mana? Kita melihat pada ayat yang pertama, khususnya pada bagian B dikatakan karena penguasa ini adalah orang-orang yang ditetapkan oleh Allah. Karena orang-orang ini adalah orang-orang yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Allah. Dasarnya dari situ. Karena itu, janganlah mendukakan hati Tuhan dengan melakukan perlawanan kepada pemerintah kita. Tetapi kepada pemerintah kita juga diharapkan untuk dapat melakukan tugas kerja dengan baik berdasarkan kehendak Tuhan. Dan biarlah kehidupan pemerintah dan masyarakat, kita semua rakyatnya ada dalam keadaan yang penuh dengan kesejahteraan. Tuhan memberkati kita semua, selamat beraktivitas, dan biarlah kita senantiasa hidup dalam kepatuhan yang sungguh di dalam Tuhan melalui pemerintah dan hukum-hukum yang ada. Tuhan berkati, mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas perkenanan-Mu bagi kami semua. Ketika pagi hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu dengan segala baik. Ajarlah kami untuk dapat memiliki hati yang penuh dengan kerelaan. Untuk dapat melakukan apa yang disampaikan,
apa yang diatur oleh pemerintah kami demi kesejahteraan kami semua. Tolonglah kami semua ya Tuhan, sehingga kehidupan kami ada dalam keadaan yang penuh kenyamanan bersama dengan Engkau, bersama dengan pemerintah yang ada, bersama dengan masyarakat yang ada, bersama-sama bergandengan tangan untuk memajukan bangsa yang kami cintai. Terpuji Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Suaramu ku dengar memanggil diriku.